Ini kalau umpamanya ada keributan, bisa berangkat sendiri dia. Keluar Dia sendiri. sendiri, ngumbar orang sendiri. Udah sih, lupa saya. Udah. Udah nih. Udah. Tiluraksa hidung bodas hiji burung. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Melati Ratu. Kali ini kita berada di suatu lokasi, yaitu ada di Banten. Dan kita silaturahmi untuk satu ahli pakar spiritual ataupun paranormal ataupun satu orang pintar ya di sini ya, yang memang tersohor ataupun terkenal di masa-masanya dan memang sekarang pun juga masih tetap aktif. Cuma hanya mungkin segelintir, sekupas di sini akan terungkap, dibuka dengan silsilah ataupun masa lalu yang pernah terjadi dengan hal mistis-mistis yang ada di sini. Kita akan kupas dan kita akan hadirkan dengan media-medianya, dan kita perkenalkan juga, yaitu ada Abah Ayong di sini, yaitu asli pribumi. Satu sisi kita akan mengungkap dengan hal-hal sejarah dengan rumahnya Mbak Ayong di sini, yaitu dengan media-media pusakanya, dan kedua juga kita akan mengupas juga untuk ke area lokasi nanti di belakang, yaitu untuk lokasi yang dipakai tempat praktek ritual pesugihan, yaitu ala-ala Banten ya di sini ya kita ambil, dan nanti kita kupas lebih lengkap. Nanti kita akan jawab, yaitu dengan narasumber, bahwa sesungguhnya di rumah ini apa aja sih ya yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang mungkin ada penampakan ya di sini, ataupun ada suara-suara yang ganjil, dan juga ada sesuatu hal yang memang sudah banyak dibuktikan di sini ini ada sesuatu keganjilan banyak ya di sini. Ya, untuk lebih lanjut kita sebelumnya, yaitu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share video ini ke teman-teman kupas, yaitu tentang hal sejarah rumah ini dulu ya di sini. Mbak Ayong ceritanya katanya ya di sini ini ada hal-hal ganjil di rumah ini katanya, bahwa sejarahnya itu rumah ini memang dulu peninggalan seorang orang yang benar-benar sakti atau orang pintar, benar nggak? Benar di sini. Dan akhirnya ditinggali dengan Mbak Ayong sendiri di sini. Dan orang sakti tersebut itu memang menurunkan benda pusaka sama Mbak Ayong di sini. Dan benda pusaka itu sangat bertuah, yaitu untuk bisa menolong dengan syariat ya di sini ya. Dengan syariat bisa dipakai untuk secara mengobati lahir ataupun batin ya, Mbak Ayong ya. Menolong orang. Ya di sini. Dan media tersebut yaitu satu di sini ini berupa pedang ya di sini ya, pedang keris, yaitu yang berwujudnya seperti ini, yang ini udah puluhan tahun, bukan ratusan tahun ya, puluhan tahun yang ini satu. Dan kedua pun juga yaitu ada peninggalan seperti peninggalan zaman sebelum Masehi mungkin ya di sini ya. Dan di sini pun juga maaf ya, kita untuk diambil, yaitu kita ambil di sini ada foto yang pemilik sejarah rumah ini dulunya, yaitu yang bernama Ki Jamjani ya di sini. Jamjani ya di sini, yaitu sosoknya itu ada di sini. Tetapi yang Bunda lihat di sini ini, bahwa sosok beliau itu di sini ini seperti mirip dengan replika Eyang Prabu Siliwangi ya di sini. Dan keduanya dia juga memegang seperti keris atau tombak ya di sini memegang, dan keduanya di sampingnya itu ada macan harimau ya di sini. Dan kedua lagi di sini ini ada pusaka, yaitu peninggalannya itu, yaitu ada keris di sini ya.
yaitu mungkin juga kerisnya juga berbentuk seperti ini, dan juga ada tulisan-tulisan seperti Palawa ya, entah Arab gundul ya. Di sini mungkin ada tulisan, yaitu ini bentuknya seperti apa ya, jadi seperti naga ya di sini ya, ataupun ke atas juga di sini ini harimau ya. Jadi kalau diambil juga bisa dengan kujang ya di sini ya, dibilang kujang bisa, dan dibilang juga seperti apa ya Pak Bet di sini. Kalau diteliti gini Pak ya, kan ya Pak ya. Ya. Nah, ini lebih ke sosok Semar. Di sini. Iya, tetap teman. Nah, Benar. Ya, di sini lebih jelas ya. Nanti bisa di zoom, nanti bisa dilihat di sini, yaitu dengan bentuknya itu seperti ini, ya. Dan kedua pun juga di sini ini ada pedang ataupun keris sangat-sangat bertuah di sini, yaitu udah lama berpuluh-puluh tahun ya Bah ya, di sini. Bah, cerita sedikit, katanya juga di sini ini dengan pemilik ini zaman dulunya sejarah itu, yaitu Ki Jamjani itu. Oh, Jamjani ya. Katanya ada pendampingnya dua Iya. harimau ya, Iya, di sini, harimau. yang selalu hadir. Iya. Betul. Iya, si kapuk sama si kapas. Nah, di Dua. sini ini katanya ada juga penjaganya, yaitu dua harimau, yaitu yang bernama si Kapuk Sama si dan Kapas. si Kapas katanya. Dua harimau itu selalu hadir di sini ya, Di Pak. sini ada, di Selalu sini. ada siang malam juga Iya. ya di sini. Tempatnya kan gudang. Tempatnya yang gudang ya di sini. Tuh Dan- ada bolong sampai bolong di atasnya tuh. Ya itu, jadi seolah-olah kalau hadir itu dia menunjukkan ciri bahwa dia itu hadir dan menjaga, ataupun dengan suara-suara tertentu ya, seperti mencakar-cakar ataupun seperti menggeblag-geblik ya di sini ya hadirnya, ataupun dengan suara-suara, ataupun juga ada beberapa orang pun juga yang sering melihat penampakan asli berupa wujud harimau, yaitu yang dua harimau itu bernama harimau si Kapas dan harimau si Kapuk itu ya di sini. Dan Bah, ceritanya sedikit lagi, Bah, cerita sampai menurunkan pusaka ini sama Abah itu gimana sih, Bah, sejarahnya dari orang sakti itu Ki Jamjani itu. iya betul. Memang cucunya banyak. Ya. Yang ngurusin itu dia tempatnya cuma saya doang. Oh. Dari kecil sampai besar ini sekarang cuma masih diurus. Oh begitu, Iya, lurus ya. makanya dikasih kan itu pusakanya. Bahkan tempatnya ini kan di rumah saya yang ngurus. Oh begitu. Iya, tempatnya ini kan tempat rumah dia. Mungkin bisa dibilang kepercayaannya. Iya. Ya, Iya. jadi Orang yang kepercayaan sudah ya. percaya. Ya. Cucunya banyak ini. Ini ya. Cuma yang dia itu saya yang Yang dipilih mungkin. dipilih mungkin. Dan sosok Ki Jamjani itu memang sekitaran peninggalan itu sekitaran puluhan tahun berapa sih Pak kira-kira? Ya Pak? pokoknya kalau saya 48 kan. Ya. 48 itu udah ada sama orang tua saya itu barang. Oh jadi udah ada. Iya, Berarti udah dari ada. Dan buyut ke dari- buyut ya. Iya, sama Buyut ini ya. dari bapak saya. Oh Iya. iya betul. Ya jadi bukan langsung secara turun ke Mbak Ayo itu Bukan tidak ke dari Bapak. bapak saya ini. Jadi hanya turun temurun ya, Ya, dari buyut sampai akhirnya ke Ya, Abah iya. turun ini gitu kan, pusaka ini. Bah, ini minta cerita sedikit dari pusaka-pusaka ini. Memang katanya bertuah ya, Bah ya. Bisa dimanfaatin untuk apa aja sih, Bah? Nah, untuk membela diri. Membela diri? Ya. Mungkin salah satu. Ya. Ini Apa? kalau umpamanya ada keributan, Ya. bisa berangkat sendiri dia. Keluar Sendiri sendiri. ngumbar orang sendiri ini. Ini. Iya ini. Jadi untuk menjaga penjagaan, yaitu Menjaga. kalau ada suatu masalah Masyarakat umpamanya keributan, ada keributan masyarakat ini Ini yang keluar. yang kerja. Punten apa? Kalau bisa dibuka, Jangan. Oh, nggak boleh. nggak Bisa, boleh, nggak nanti bisa. bisa keluar Iya. pedangnya. Nanti ke kita kan kayak gimana Iya, ya? iya, Biasanya kalau untuk suatu pusaka, kalau misalkan nggak sembarangan Iya. dibuka begitu, itu hadam keluar dan interaksi, bisa langsung interaksi. Iya. Jadi Abah juga nggak bisa ini Nggak ya bisa. di sini. Cuma hanya wujudnya seperti ini, pusaka pedangnya yang sakti itu ini dari Banten Dan mungkin hanya Abah sendiri yang menggunakan. Dia gunakan bisa yang gunakan cuma saya doang. ya Kalau umpamanya nggak saya lagi sakit, cuma ada cucu saya, Ya. anak Ya. saya dikasih tahu aja, udah berangkat bawa ini, keluarkan, Tuh. udah
simpan ini sarungnya simpan. Nanti dia pulang lagi ke sarungnya dia sendiri. Oh, jadi langsung dia balik lagi ke Kembali sini ya, ke ke sini, sarungnya ke ya. sarungnya lagi. Iya, betul. Ini mah. Selain itu, Bah, tuahnya untuk apa lagi, Bah? Nah, kalau ini cuma itu doang. Ya, Kita menjaga rumah di rumah. ya. Ini untuk menjaga rumah. Siapa aja yang mau jahat sama kita ketahuan. Ya. Ngamuk ini. Oprak, Bunyi, oprak, oprak. oprak, ya, betul. Awas ini saya. Ada orang yang mau kepuku ini. Jahil lah. Ya, Jahil. betul. Nah, Kalau umpamanya itu untuk ngobatin. Yang ini ya, yang Ini, pusaka ini, ini ya, ya. pusaka ini untuk mengobatin ya di sini. Kalau ada umpamanya Di sini, orang ya. disantet itu yang obatnya. Untuk mengobati untuk orang yang kena santet, kena Iya. flu, kena guna-guna, ataupun sakit hal-hal lainnya dengan Kalau non sakit medis dia, ya. kalau sakit punya sendiri penyakit nggak bisa. Ya. Nah, untuk cara penggunaannya gimana tuh, Bang? Itu aja celum-celuman di air. Banyu ya. Celumkin aja umpamanya di gelas. Air. Masukkan jeruk, nah sebentar gini aja. Ya, Angkat lagi baru 5 menit udah angkat lagi. diangkat lagi. Dikasih air kayaknya dikasih ikan. Untuk prosesnya seperti Ya, itu. prosesnya itu. Seperti itu ya. Dan ada nggak Bah sedikit dari pusaka-pusaka ini suka sering berkomunikasi dengan apa ataupun ada pesan-pesan amanah yang tertentu gitu? Ya pokoknya harus dibawa Ada. sembahyang. Harus dibawa sembahyang. Harus dibawa sembahyang ini mah. Ya. Ya. Jangan nggak dibawa itu taruhnya juga tempat sembahyang kan itu. Iya. Oh ini itu Iya. ya betul. Nggak bisa di luar. Dan ini pun Harus dibawa memang sembahyang. di belakangnya ada latar-latar Ya juga itu. ya. Iya. Yang saya bisa baca cuma Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, yang tulisan. Dikira berbunyi lah berbunyi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alat-alatnya ada bunyi ada ya. latarnya juga di belakangnya. Oh iya. Cuman yang saya paham di sini cuman Bismillah doang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sisanya nggak bisa baca saya. Hmm. Dan nanti kedepannya dengan pusaka-pusaka ini gimana Bah turun-temurun lagi? Kasihan Kalau sama misalkan anak. Abah itu sudah tidak ada, turun lagi sama Anak sama anak. anak. Jadi harus turun-turun menurun Iya, ya di dulu sini. tapi harus laki-laki aja. Sama anak Anak laki-laki laki-laki ya aja. di sini ya. Jadi tuanya memang ini yang dirasakan energi tingkat tinggi ya, berasa tingkat tinggi gitu kan energinya. Dan dari pusaka ini pun juga dari giok ya, seperti giok ya ini ya. Ini juga energi berasa ya di sini ya. Dan coba untuk kita mediasi ya sedikit ya untuk sama pemilik ataupun yang menunggu dengan apa Ada peti. ditempelin ke Bunda sini, pengen energinya itu pengen mediasi Ini aja, sedikit, ini aja. ya Nah, mediasi di sini sedikit ya, kita akan mediasi sebentar sedikit untuk merasakan energi, yaitu pamit-pamit ya, izin-izin Iya, iya. dengan eyang kalaupun leluhur yang ada di pedang ini, yang ada pemilik Rayon, mohon izin, Iya. izin, ya. izin. Rahim sila lalu rasakan energi. Bismillah. udah cek, cepat saya. Udah nih. Udah cek. Assalamualaikum. 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 Nah, sahabat mati mungkin untuk Bunda sendiri mediasi
pedang tersebut ya Pak ya. Iya. Nah mungkin yang tadi diceritakan mungkin sosoknya ada di Bunda sekarang. Nah, kita coba tanya, mudah-mudahan bisa Jawab. memberikan petuah atau ilafat atau apa. Oh iya. Pantengin terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sarang saha ya punten. Bah, coba Abah. Uyut Janjani. Assalamualaikum. Iya sarang saha? Ya, Sarang Uyut Janjani. Ya, Uyut Janjani. Oh, apunten sadaya kami ya. Sadaya kami nu aya di dieu dia hayong dihapunten. Hayong silaturahmi ka Uyut. Sana sayang nonong silaturahmi mungkul. Hayong terang. Incu teh langsung aku. Ieu seni incu Uyut, kami bae incu Uyut. Mohon. Tapi nu ditebih ieu mah. Incu Uyut teh ge. Uyut ngampura kana ya kami. Sadayana. Jadi Uyut Jamjani ini yang mempunyai Barang-barang ini. barang semua ini iya, ya. macannya, Macannya, ya barangnya. barangnya ya. Jadi semuanya ini yang di kapat itu punya dia Ya. yang jadi namanya. Namanya apa? Apa Uyut apa? Uyut. Uyut ya. Uyut. Uyut. Kagungan anu nyepeng barang ieu sadayana Uyut jam jadi. Nya ini. ieu incu ditebih hayang silaturahim. Ka dieu. Oh, mohon atuh nuhun tos ditampi ka dieu. Gitu. Atuh itu sering ieu ka dieu bae. Sering Kapumpur sering. Sareng ieu endang. Uyut. Assalamualaikum. Terus lami-lami Uyut. Yang dihapunten kami. Yang dihapunten. Hapunten kami. Pada aya patarosan sakedik gitu. Perkawis barang pusaka ieu. Nah, pemirsa, mungkin yang saya dengar barusan ini barang pusaka ini suruh dirawat, mungkin sama Pak Ayong ya Pak ya. Insya Allah dirawat, ini juga dirawat Pak. Nah kalau untuk perkawis pertama nak kenging barang ieu teh di mana kumaha ieu? Punten. Manawi tiasa nyarioskeun masihkeun ka Pak Ayong oge dipercanten. Apa teh aya anu dipercanten anu saneh eta nu memang cocokna ka Pak Ayong eta nepi kumaha gitu. Perkawis barang nu tilu ieu teh. Nah, pemirsa, mungkin sosok Karubun di sini memang tidak bisa berbicara banyak di sini. tilu raksa. Hidung bodas. Hiji burung. 3 raksa, oh mohon. Kagungan anu pedang ieu pangitan. Raksa ayun. Hartina teh naon eta? Nu diturunkeun hidung. Diturunkeun bodas. Diturunkeun burung. Kapoekan. Kacabangan. Kadunya. Nah, jadi untuk yang barusan disampaikan sama sosok penuh di sini, istilahnya dia memberikan jalan, ada ilmu hitam, betul Pak? Ada ilmu putih Ada sama putih. untuk merahnya apa? Hah? Untuk merahnya Merahnya ini keduniaan, mungkin kejayaan, keduniaan. Iya. Oh. Keduniaan. Iya. Nah selain itu untuk yang yang kris pendek sama giok
yang ada harimau sama sosok apa ya di situ ya? Sosoknya apa coba? Yang ini Sosok itu sama juga ya sama juga. wujudnya. Wujud wujud Jamjani Sama semuanya. sama semuanya. Jadi beliau ini memang dulu siapapun yang datang sama beliau minta sesuatu, Ya bah. Oh. Tadi tangan merasa kepotong ya bah. Kepotong. Ada tuh kepotong kena. Tadi mengangkat itu berat, kepotong tajam ke sini ya bah. Nah, ke si pedangnya itu ke sini itu sakit gitu, tajam ya gitu ya. Tadi cuma untuk kita pembuktian aja bahwa energi itu ada. Jadi tadi diangkat itu cukup lumayan berat dan memang juga tajam di sini gitu, seperti dipotong, krek gitu ya ini tangan. Cuma bertahan terus dan akhirnya semakin dibuka sedikit itu akhirnya keluarlah ya yang tinggal di golok ini gitu. Memang sangat luar biasa yang dirasakan, energinya luar biasa. Harus berpandai-pandai merawat, harus berpandai-pandai membawa kalau untuk pedang ini. Tetapi kalau untuk tidak bisa merawat, kalaupun tidak bisa menjaganya, ini mungkin juga akan jadi bumerang ya buat kita di sini. Jadi akhirnya sendiri dah pokoknya begitu. Baik nyaman senjata makan tuan. Kalau kurang rawat ini. Jadi kalau kurang rawat sepertinya marah ya di sini. Jadi seolah-olah tidak diperlakukan dengan perawatan itu tidak dan semestinya mungkin ya betul. Jadi akhirnya berbalik seperti menyerang nantinya kayak gitu. Dan mungkin tadi juga pun untuk beliau sendiri sih memberitahu mungkin ya. Jadi dia banyak dulu yang datang sama beliau meminta sesuatu, mungkinnya perantara. Dia memberikan jalan tuh dengan cara ilmu hitam, ilmu putih sama keduniaan. Tiga warna, makanya di sini simbolnya ini ada hitam, putih sama merah. Nanti tadi kita untuk mengetes ataupun untuk energinya dikeluarkan, tadi udah terasa memang tajam ke tangan, berasa dan memang berat, dan dibuka sedikit pun juga sedikit itu udah keluar pedangnya. Dan sang kakek seperti kelihatan seorang kakek ya. Iya, kakek Jamjani kakek memang udah kakek. Tadi waktu pengangkatan itu seperti sosok itu kakek gitu ya, tapi kakeknya itu kakek sakti yang di sini ya, yang sangat-sangat luar biasa, berilmu tinggi di sini, yaitu dengan sejarahnya yang memang luar biasa, dengan peninggalan dari zaman ke zaman, yaitu dengan rumah ini pun juga, dan dengan pusakanya yang ditinggalkan sangat luar biasa. Iya, Pak. Di sini. Ya pakai ininya romal, kan pakai romal. Ya. Itu Jamjani itu pakai romal. Ya. Pakai ikat di sini, putar-putar itu. Iya. Begitu. Jadi romal. Mungkin Abah juga di sini juga sangat hati-hati ya, Pak ya, untuk jelas sangat merawatnya juga sangat baik gitu kan di sini, dan juga untuk tuanya juga Abah juga merasakan sendiri untuk penjagaan untuk Eko pun juga sendiri di sini. Dan kita akan mengungkap dengan Abah ke sana ke belakang, dan kita akan mengupas tentang pesugihan di Banten. Yuk kita lanjut ke belakang.